Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah. Kita akan melaksanakan salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat. Di rakaat pertama 7 takbir di luar takbiratul ihram. Di rakaat kedua 5 takbir di luar takbir bangkit dari sujud. Andai imam lupa, mohon tenang. Andai imam langsung baca Fatihah, lupa harus takbir 7 dan 5, mohon tenang. Lanjutkan saja sholat sebagaimana imam melaksanakannya. Selanjutnya, selesai sholat, kita akan sama-sama masuk pada sesi khutbah. Ketentuan khutbah sama dengan ketentuan khutbah Idul Fitri termasuk Idul Adha, sama dengan ketentuan khutbah Jumat. Mohon para jemaah tetap tenang juga, tidak ada yang berbicara. Wabil khusus kepada ibu-ibu jemaah wanita, mohon untuk tetap mengenakan mukena. Tidak diperkenankan membuka mukena, terbuka aurat. Jadi ini perlu saya sampaikan sebab di tempat lain saya sering menemukan selesai sholat khatib sedang khutbah, mukena juga ikut terbuka. Itu mohon perhatiannya. Kepada bapak-bapak yang boleh jadi masih merokok, mohon juga jangan mendengarkan khutbah sambil merokok, juga tetap tenang itu. Ya sebaiknya memang berhentilah merokok, kan kira-kira begitu. Terima kasih. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نحمده على توفيقه وهدايته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر ولله الحمد. Lebaran atau momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan gegap gempita kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya, kadang disertai sejumlah aksi pawai. Pada pagi harinya pun mayoritas dari mereka, dari kita semua, boleh jadi ada yang mengenakan pakaian serba baru, makan makanan khas dan istimewa, serta bersiap bepergian silaturahim ke sanak kerabat, termasuk juga rencana berkunjung ke beberapa tempat liburan yang menarik. Umat Islam merayakan sebuah momen yang mereka sebut-sebut sebagai hari kemenangan, yang kita sebut-sebut sebagai hari kemenangan. Pertanyaannya, kemenangan atas apa? Jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Idul Fitri tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut, kita semua menahan lapar, haus, berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Secara bahasa, saum dalam arti puasa bersinonim dengan imsak yang artinya menahan. Ramadan merupakan arena kita semua berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang boleh jadi membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri. Targetnya, bila manusia menahan diri dari hal yang halal saja mampu, apalagi menahan diri dari hal-hal yang haram. Puasa ibarat pekan ujian nasional bagi siswa sekolah. Selama seminggu, para murid digembleng untuk belajar lebih serius.
mengurangi jam bermain, dan menghindari hal-hal lain yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Ramadan tentu saja lebih dari sekedar latihan. Ia merupakan wahana penempaan diri sekaligus saat-saat dilimpahkannya rahmat. Dalam bahasa Arabnya rahmah, ampunan, dalam bahasa Arabnya maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Dalam bahasa Arabnya itqun minan nar. Aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala yang berlipat ganda. Selayak siswa sekolah yang mendapatkan rapor selepas melewati masa-masa krusial ujian, demikian pula orang-orang yang berpuasa. Setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa hasilnya itu? Jawabannya tidak lain adalah predikat takwa, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu saja takwa tidak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal selain Allah. Dalam hal ini termasuk juga hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela, semacam mengumbar syahwat, berbohong, bergunjing, merendahkan orang lain, ria, menyakiti pihak lain, dan lain sebagainya. Tanpa itu, puasa kita mungkin sah secara fikih, tetapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Artinya, banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apapun puasanya selain rasa lapar saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Karena puasa sudah kita lewati dan tidak ada jaminan kita bakal bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan, pertanyaan yang lebih relevan bukan saja kemenangan atas apa yang kita rayakan dalam Idul Fitri ini, tetapi juga apa tanda-tanda kita telah mencapai kemenangan itu. Jangan-jangan kita seperti yang disabdakan Nabi, termasuk golongan yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga tanpa pahala. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda takwa terlihat bila kita sukses melewati Ramadan. Kita bisa mencapai derajat muttaqin itu. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan berpuasa. Demikian juga sebaliknya, makin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan itu. Lantas apa ciri-ciri orang bertakwa? Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang takwa. Salah satu ayatnya terdapat dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarra dan pada saat dharra. Pada saat sarra, pada saat senang. Pada saat dharra itu pada saat susah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Demikian juga orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang bertakwa. Ciri pertama, orang bertakwa adalah gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit.
Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya mementingkan diri sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tetapi juga kepada orang-orang yang memang membutuhkannya. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapor kelulusan puasa harus ditandai dengan pengorbanan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari yunfikuna yang bermakna aktivitas itu berlangsung konstan, kontinu, terus-menerus. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah hanyalah awal atau pancingan bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Jadikanlah bulan-bulan berikutnya bernilai Ramadan, jadikanlah pula hari-hari berikutnya bernilai Idul Fitri. Ciri kedua, orang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tetapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Al-Kazim, Al-Kazimin al-Ghaib. Al-Kazim, orang yang menahan, serumpun kata dengan kata Al-Kazimah. Secara maknawi harfiah, terjemahan dalam bahasa Indonesia itu termos. Tidak hanya termos sebetulnya, tetapi wadah air yang memiliki dinding adiabatik sehingga bisa menahan panas. Kedua-duanya memfungsi-fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah dan yang kedua membendung air panas. Selayak termos, orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya sehingga orang-orang sekitarnya tidak perlu tahu bahwa dia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaannya mencegahnya melampiaskan itu karena tahu madarat yang bakal ditimbulkannya. Termos atau wadah air adiabatik itu hanya menuangkan air panas pada saat yang jelas maslahatnya dan betul-betul dibutuhkan. Patutlah pada kesempatan Lebaran ini umat Islam mengontrol emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah, menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang yang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun, termasuk situasi pasca pemilu. Ciri ketiga, orang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampunan, maka ampunilah aku. Kata ampun dalam arti maaf diulang 3 kali dalam kalimat doa tersebut, yang pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan kemarin itu kita membacakannya dalam konteks Lailatul Qadar, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah. Memohon ampunan merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tak suci. Cara ini bila dipraktikkan dengan penuh penghayatan, sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, lantas alasan apa yang kita tidak mau memaafkan? Kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Maaf merupakan sesuatu yang singkat, namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur hawa nafsu lainnya. Amatlah arif ulama di tanah air kita yang menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momen Lebaran ini. Dan sebetulnya tidak hanya pada momen Lebaran kita saling memaafkan itu.
Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara kita sesama umat manusia. Sudah berapa kali puasa kita lewati sepanjang kita hidup? Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat dalam diri kita? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hadirin ibadallah, ikhwah fillah rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menutup khutbah dengan menyampaikan kandungan makna dua ayat yang baru saja khatib sampaikan. Ayat yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 186, ayat yang kedua adalah surah Qaf ayat 16, yang intinya pada hakikatnya Allah adalah dekat. Pada hakikatnya Allah adalah mengawasi kita semua setiap detik tanpa lengah. Dalam ayat kursi dikatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita selama kita hidup di dunia, Allah mengawasi kita. Oleh karena itu, tiga ciri takwa tadi di khutbah pertama kita tutup, kita ikat dengan kesadaran diri senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Semoga dengan adanya kesadaran itu kehidupan kita menjadi semakin terkendali, semakin bisa mewujudkan nilai-nilai Ramadan, semakin bisa mewujudkan nilai-nilai Idul Fitri dalam kehidupan kita sehari-hari pasca Ramadan, pasca Idul Fitri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar